Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosana Dika Afrisina dari kelas Perbankan Syariah 3A Politeknik Negeri Semarang ingin menjelaskan mengenai apa itu zakat produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang dibutuhkan bagi masyarakat menengah bawah. Kehadiran zakat ini tidak sekedar diberikan begitu saja, tetapi diarahkan bagi penerimanya untuk mengembangkan usaha bersifat produktif. Sehingga dengan usaha tersebut, penerima zakat produktif dapat terlepas dari kesulitan di bidang ekonomi dan berubah statusnya dari muzaki menjadi mustahik. Lalu, istilah zakat produktif muncul dari kurangnya optimalisasi zakat di masyarakat karena selama ini zakat yang banyak diberikan pada masyarakat adalah zakat konsumtif. Sifatnya hanya diberikan setahun sekali, yaitu berupa zakat fitrah. Model ini bukan tidak diperlukan keberadaannya, tetapi akan sulit jika diandalkan untuk meminimalkan kemiskinan di tengah masyarakat. Pada wilayah inilah zakat dalam bentuk produktif dibutuhkan. Undang-undang zakat mengisyaratkan agar zakat dapat didayagunakan secara produktif seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27, yaitu zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Lalu dengan adanya zakat produktif ini, masyarakat miskin tidak hanya dapat memperbaiki kondisi ekonominya mereka, tetapi juga mampu menjauhkan mereka dari jerat ekonomi ribawi yang dipraktikkan oleh para rentenir. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadikan orang-orang mengalami untuk keluar dari jeratan tersebut. Namun tidak sedikit justru dari mereka meminjam kepada rentenir yang menerapkan sistem bunga berkali-kali lipatnya. Dengan demikian, zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin pun dapat dikatakan sebagai sarana penolong mereka yang dari jeratan rentenir. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih marak terjadi di tanah air membutuhkan solusi untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan zakat produktif. Untuk merujuk dasar hukum zakat produktif, terlebih dahulu perlu dikaji dasar hukum zakat yang dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila merujuk kepada kedua sumber ajaran tersebut, dalil-dalil yang membahas mengenai zakat begitu banyak. Disebutkan seperti ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Lalu, menurut Quraisy Shihab, dua kewajiban pokok yang diperintahkan dalam ayat tersebut, sholat dan zakat, wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sholat yang dilakukan oleh seorang muslim adalah upaya untuk membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zakat dilakukan dalam rangka membangun kebaikan kepada sesama manusia. Sandingan kalimat zakat dengan kalimat sholat menunjukkan jika zakat merupakan suatu yang wajib untuk dilakukan. Sejatinya, harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merupakan titipan, berarti secara hakikat harta itu adalah miliknya. Konsekuensinya, manusia wajib memberikan sebagaimana harta yang dimilikinya kepada mereka yang membutuhkannya. Nah,
perintah wajib zakat adalah satu dari ajaran Islam terkait hal tersebut. Selanjutnya, zakat produktif dapat dikatakan sebagai zakat yang bersifat baru. Selama ini, zakat yang banyak dikenal oleh umat Islam hanya meliputi zakat fitrah saja, zakat mal, dan zakat profesi. Dengan demikian, rujukan hukumannya dapat ditempuh dengan melalui jalur ijtihad. Ijtihad berperan sebagai roh dari dinamika hukum Islam, termasuk dalam kajian tentang zakat produktif. Di sisi lain, ijtihad adalah modal penting agar hukum Islam senantiasa dapat menjawab perkembangan zaman. Artinya, ketika tidak ada rujukan hukum yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka ijtihad dapat diberlakukan. Lalu, pada konteks zakat produktif tentunya hukumnya dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapainya, yaitu menciptakan kemaslahatan umat. Konsep kemaslahatan inilah yang dapat dijadikan alasan zakat produktif dapat dilakukan. Membangun kemaslahatan merupakan salah satu ajaran Islam, bahkan umat Islam dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan menciptakan kemaslahatan dalam Islam untuk membangun ketatanan kehidupan manusia menjadi baik, lalu meliputi kebaikan secara sosial maupun secara ekonomi. Zakat yang dikembangkan dan diberikan secara produktif setidaknya dapat menciptakan kemaslahatan dalam dua aspek tersebut. Dalam pengelolaan dan pengembangannya, masjid sebagai lembaga yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat memiliki andil yang penting untuk membuat dan mengembangkan lembaga zakat. Dari sinilah distribusi zakat produktif dilakukan. Lalu, dengan mengembangkannya zakat produktif berbasis masjid, masyarakat yang hendak mengeluarkan zakat dan penerimanya tidak kesulitan untuk menyalurkan dan mendapatkan dana zakat yang bersifat produktif. Keberadaan masjid saat ini menjadi tidak relevan jika sekedar dijadikan tempat ibadah saja semata-mata karena dapat mendistorsi fungsi sesungguhnya, yaitu sebagai pusat kajian masalah-masalah keislaman, termasuk masalah ekonomi dalam Islam. Dengan menjadikan masjid sebagai pusat kajian ekonomi Islam, setidaknya dapat dilahirkan kesadaran bagi masyarakat untuk berkiprah langsung pada aspek tersebut. Salah satunya dalam mengembangkan zakat yang bersifat produktif. Kemampuan masjid-masjid untuk mengembangkan lembaga zakat dan mengelolanya secara produktif merupakan solusi jitu dalam membantu pemerintah mengatasi kemiskinan di tanah air. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu zakat produktif. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.